Halo guys, welcome back to Toy Story Channel karena mainan punya cerita. Oke, kali ini kita akan mereview Happy Meal Vintage keluaran 1999, yaitu Happy Meal Inspector Gadget. Jadi ini mainan bukan punya saya. Jadi ini saya dapat, ya istilahnya pinjaman lah. Terima kasih untuk teman saya, Kakak Yuvena Tederus, kenal di Facebook, dan saya sangat bersyukur. Jadi Kak Yuvena Tederus itu saya belum pernah ketemu sama sekali, tapi sudah berani mempercayakan mainan yang cukup sulit untuk dicari, lumayan rare, yaitu Inspector Gadget ini, tapi dengan cukup percaya memberikan saya pinjam untuk bisa direview. Dan kebetulan Kak Yuvena Tederus minta tolong untuk diperbaiki gimmick dari Inspector Gadgetnya nih. Jadi ada beberapa gimmick, ada 2 gimmick yang sudah tidak bisa karena elektrik. Jelas karena barang lama pasti akan rusak elektriknya. Cuman terkendala beberapa hal yang bisa saya perbaiki cuman satu, dan satunya lagi nggak bisa karena dia gimmicknya suara. Kalau suara speaker sudah rusak, agak susah untuk diperbaiki. Beda dengan kalau cuman sekedar gimmick dari apa, yang cuman sekedar pakai putar-putar atau cuman sekedar lampu, baterai. Itu kalau lampu masih gampang untuk diperbaiki, bisa ganti bisa ganti baterai, bisa ganti lampu, ataupun bisa ganti dari sirkuit dari kelistrikannya kayak gitu. Oke, langsung saja. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7, harusnya ada 8 untuk set lengkapnya. Ini punya Kak Yuvena itu kurang bagian seat beltnya aja, bukan seat belt, belt. Jadi kurang dari bagian beltnya, yang sabuknya itu dia gimmicknya jam. Jadi jamnya itu mini, jam kecil, tapi cukup keren juga. Sayangnya itu kurang satu di bagian ini. Oke, kita langsung lihat bagian demi bagian gimmicknya seperti apa, karena nanti ketika digabungkan bisa jadi si Inspector Gadgetnya. Kita mulai dari yang bagian bawah terlebih dahulu, itu di kaki kiri dari si Inspector Gadget. Nah, untuk kaki kirinya ini sendiri lumayan panjang, lumayan besar ya ini. Nah, kakinya aja itu ada 15 cm, cuman kakinya doang. Ketika digabungkan nanti cukup besar, mungkin bisa sampai 30 cm. Jadi gimmicknya si Inspector Gadget ini dia sesuai dengan filmnya, yang dimana badan dari si Inspector Gadget itu dia berisi alat-alat pertukangan segala macam lengkap di bagian dalam badannya. Dia kayak cyborg gitulah. Nah, untuk kakinya ini sendiri bisa dibuka seperti ini. Oke, sip. Nah, dan dia akan jadi tang, ibaratnya di sini tang ya, meskipun bukan tang beneran dan tidak bisa untuk mencapit ya. Kalau cuma sekedar mencapit penggaris ini mungkin bisa. Nah, seperti ini ya. Oke, selain ada tang di bawah di bagian kaki, di sini ada tombol. Ini ditekan, keluar, dan ini seolah-olah menjadi obeng kayak gitu untuk mainan anak-anak. Oke, nah ini gimmick di yang kaki kiri. Sekarang kita tutup. Oke, ini dia kaki kiri. Sekarang kita lanjut ke gimmick yang kaki kanan. Nah, ini kaki kanan ini salah satu yang saya perbaiki karena lampunya sudah rusak. Oke, gimmicknya seperti apa? Kita lihat. Oke. Nah, ini dia center. Jadi di sini ada tombol. Oke, kita lihat. Tuh.
bisa kelihatan ya, dan ini kelihatan nih. Oke, ini bisa ditarik mundur untuk mengatur jarak dari senternya tuh. Nih tuh, dia lebih pudar, jadi fokus, maju mundur. Oke, cukup keren. Nah, saya kurang tahu ini sebenarnya lampu aslinya itu warna apa, tapi yang saya bisa ganti jadi lampu warna kuning kayak gini. Tapi ya it's okay lah, selama masih bisa bermain gimmicknya. Oke, dan di sini ada detailnya, entah ini tulisan gadget atau apa, tapi ketika lampu nyala di sini juga akan kelihatan nyala. Yap, menarik. Dan di sini untuk sepatunya dibuat sangat detail, cuman sayangnya meskipun dibuat detail untuk talinya, tapi talinya polos juga warna hitam. Seandainya talinya warnanya lain, mungkin itu akan terlihat lebih bagus dan lebih detail lagi. Oke, itu kaki kiri dan kanan. Selanjutnya yang ketiga, ini bagian badan bagian depan. Kita lihat dulu, ini kancingnya benar-benar dibuat detail banget. 1 2 3 4 5 6. Di sini ada lambang G, gadget, si inspektor gadget. Dasinya, catnya sangat rapi. Bahan dari si jasnya dengan bagian putih di dalam ini beda. Ini kasar, yang ini halus. Seolah-olah ini bahannya terasa banget bahan kainnya. Oke. Dan di bagian dalam ini bisa dibuka. Itu ada lambang gadget, ada angka 05 dan segala macam mesin-mesinnya. Ini sebenarnya gimmicknya yang suara, dan ini yang saya bilang tadi yang tidak bisa saya perbaiki karena kerusakan dari speakernya. Harusnya ketika ini ditekan, ini akan ada keluar suara kayak gitu. Oke, keren. Lanjut ke bagian tangan kiri. Oke, ini dia tangan kiri. Keren banget. Di sini ada markingnya. Disney McD Corporation. Di sini ada kancing dari lengannya, dan di bagian atas ini seolah-olah dari bagian dari cyborgnya atau mesinnya. Di sini ada lambang G, gadget. Ke bagian belakang. Oke, ini dia gimmicknya sama seperti gimmick dari Transylvania yang ketiga, keluaran 2000 berapa ya tuh, 2018 apa ya, 2018 kalau nggak salah. Nah, dia seperti tangan si manusia serigala itu, jadi ini bisa dipanjangkan. Oke, manjang, mendek. Cuman kalau yang gimmick Hotel Transylvania, dia tidak bisa memanjang mendek gini, cuman bisa sama-sama mencapit atau meraih. Oke, ini dia, kita contohkan. Nah, ditekan ini, yang kuning ditekan ini akan bergerak kayak gini. Kita coba. Hop. Iya. Nah, bisa. Lepas. Ambil lagi. Lumayan kuat lah untuk capitannya. Nah, jadi Hotel Transylvania itu gimmicknya seperti ini. Tuh. Ya, oke. Ini dia yang tangan kiri. Kita lanjut ke tangan kanan. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga tombol loncengnya. Ini dia gimmick dari tangan kanannya. Kita lihat dulu detailnya seperti apa. Di sini si inspektor gadgetnya tangan kanannya ada memegang senjata atau terpasang senjata di bagian tangannya. Dan di sini dilihat seolah-olah dia masuk ke bagian tangannya, dan di sini ada lekukannya, dibuat detail banget. Tuh, lekukannya. Di sini mesin-mesin dari senjatanya. Oke. Ini pistol air, jadi airnya diisi di sini. Kalau saya nggak salah itu ya, ini pistol air dimasukin ke sini, terus ini tangannya bisa ditarik. Nah, untuk menembakkan pistol airnya. Kayak gitu.
dan nanti akan keluar di bagian sini. Ini lumayan berat dan bahannya bagus, kokoh. Oke. Dan kepalan tangannya nih loh, keren banget. Ini memang mainan Happy Meal yang dulu-dulu itu keren-keren. Oke, kita lanjut ke bagian badan sekalian kepala. Ini badan bagian belakang, ini punggungnya, dan ini kepalanya, rambutnya. Meskipun tidak dibuat helai demi helai, ya mainan anak-anak ya. Tapi ini agak dibuat tekstur rambut, dan ini menurut saya cukup oke. Dan mukanya gila, keren banget. Dilihat dari samping, hidungnya tuh keren banget. Dan di sini Narvik 7. Oke, ada mesin-mesinnya segala macam. Nih. Dan ini gimmicknya, kepalanya diturunkan ke bawah seperti ini, akan memunculkan cipratan api. Itu. Tuh. Saya tuh nggak tahu ya yang bikin cipratan apinya ini apa ya di dalam. Mungkin kayak seperti penyulut korek gitu mungkin ya, entah. Tapi menurut saya ini cukup keren gimmicknya. Nah, kayak gitu ya. Oke, ini dia bagian badan dan kepalanya. Sekarang lanjut ke part terakhir yang ada di sini, yaitu topinya. Topi dari si Inspektur Gadget. Ini memang ada juga di filmnya, dan ini bukan cuman ada isinya baling-baling seperti ini, tapi banyak sekali isi dari si topi Inspektur Gadget ini. Di sini ada sirine, ada lampu, ada baling-baling ini yang bisa keluar, dan gimmicknya berkaitan dengan baling-balingnya ini. Jadi ketika ini diputar akan muncul suara mesin. Itu. Tapi si baling-baling nggak berputar, cuman suara mesinnya aja. Jadi dia suara mesin itu muncul dari putaran di dalam itu tuh. Nah, yang itu. Jadi di lubang-lubang ini keluar angin juga rasanya. Ya, kayak gitu. Oke, ini salah satu Happy Meal yang menurut saya keren banget karena bisa digabung menjadi satu. Dan sekarang kita coba rakit, kita gabungkan si Inspektur Gadget ini jadinya seperti apa, dan tinggi banget pastinya. Oke, awal mulanya saya tuh bingung melihat ini tombol-tombol warna-warni. Saya pikir ini tombol, tapi ini sebagai marking dan sebagai pengunci. Jadi markingnya tuh hijau, ungu, biru, merah, supaya tidak tertukar. Nah, ini hijau, jadi dia di kaki sebelah sini. Meskipun mungkin ini bisa di sebelah sini, karena ini bisa diputar, tapi aneh, lubang ininya ada di depan, kayak gitu. Jadi memang sengaja dikasih penanda warna supaya tidak tertukar juga. Oke, kita masukkan aja sampai mentok. Terus ini kita paskan dulu. Oke, kita dorong masuk. Nah, sip. Nah, ini aja sudah nggak kelihatan kepalanya. Sekarang kita pasang tangan kiri. Oke, ini nggak bisa diputar ya, maksudnya supaya ngarahnya samping, tapi memang seperti itu. Selanjutnya tangan kanan. Nah, sip. Kalau sudah terpasang semua, baru kita tutup pakai bagian badan depan.
Nah, seperti ini. Wah, lumayan tinggi. Sampai tidak kelihatan di kamera. Oke, kita akan mundurkan dulu kameranya. Dan masih belum kelihatan semua juga badannya. Jadi karena memang ini si inspektor gadget sangat-sangat tinggi. Oke. Nah, itu masih belum kelihatan juga ya. Oke, kita atur. Nah, sip. Jadi kelihatan semua. Oke. Sekarang coba kita ukur tingginya seberapa. Untuk penggaris 30 cm pun ini masih kurang. Jadi kemungkinan tingginya dengan topi itu sekitar 35 cm. Salah satu mainan Happy Meal yang cukup tinggi. Dan saya sangat bersyukur bisa mereview mainan ini karena harganya ini lumayan menguras dompet. Mungkin teman-teman yang berminat bisa beli karena ini mainan si Kak Yuvena ini dijual. Jadi bisa cari di Facebooknya Yuvena Theodorus. Mungkin nanti linknya akan saya tambahkan di deskripsi ya. Siapa tahu ada kolektor-kolektor Happy Meal yang berminat dan tertarik untuk punya si inspektor gadget ini. Oke, sekian review Happy Meal vintage kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga tombol loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi terbaru dari Toy Story Channel. Oke, see you on the next video. Bye-bye, karena semua mainan punya cerita.